Pikiran logisnya apa dulu? Baca kitab dulu, dirikan sholat. Pasti sholatnya mengingat kitab. Kitab yang sebenarnya bukan tulisan. Kan Nabi Muhammad juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika di Gua Hira, beliau membaca apa? Membaca bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca Tuhan yang telah menciptakannya. Khalaqal insana min 'alaq. Maka disitulah beliau mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Aku yang akan mengajarkan kamu dengan penaku sendiri, dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Bapak Ibu, coba belajar agama langsung dari sumbernya. Jangan dari kata orang. Lalu kata Allah, wala zikrullahi akbar. Bahkan setelah sholat yang 5 waktu itu, tidak bisa melupakannya. Ingat terus kepada Allah. Lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Orang melakukan kejahatan itu bukan ketika sholat, di antara waktu sholat. Kenapa? Karena setelah sholat sudah gak ingat lagi. Boro-boro setelah sholat, ketika sholatnya pun gak ingat Allah sama sekali. Maka di Quran dikatakan orang munafik itu adalah orang yang sholat tetapi ingat Allahnya sangat sedikit sekali. Lihat itu di Quran surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Ini sedikit pun tidak. Lebeng. Bukan Allahu Akbar, malah Allahu Akbrai. Sajadah untuk sholat bagus, yes. Mukena untuk sholat bagus, yes. Yang mahal bagus, yes. Karena untuk Allah gunakan yang terbaik. Di masjid ini pun saya tidak mau kasih sajadah yang jelek. Saya kasih sajadah yang mahal di masjid ini. Kayaknya masyarakat sini mengucapkan terima kasih sekarang. Sajadahnya enak. Sujud lami ke terhidung Pak. Ini ada mahal. Tapi yang lebih penting dari itu, pernah nggak kita bertanya? Pernah nggak kita bertanya? Kenapa sholat saya kok tidak bisa mencegah keji dan munkar? Malah habis sholat marahin anak, habis sholat berantem dengan pasangan. Ada apa dengan saya? Pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu? Karena tidak pernah berpikir nggak ada jawaban. Sekarang dengan satu ayat ini terjawab nggak? Oh pantesan sholat saya tidak bisa mencegah keji dan munkar. Karena syaratnya juga di sini kan jelas. Saya langsung aja melaksanakan sholat, tidak mendirikan sholat. Bahkan saya tidak tahu kitab itu apa. Padahal di ayat lain dikatakan, kamu sebelumnya tidak mengerti apa itu kitab, kamu tidak mengerti apa itu iman. Maka aku jadikan ruh sebagai cahaya. Itu di ayat lain. Bapak Ibu, kalau udah hatam ya baca Qur'annya, sudah tahu semua peta Al-Quran. Wih keren banget. Keren. Saya tuh ya apa ya, saya cuma ingin di sisa hidup saya ini, hidup saya berguna bagi orang banyak. Saya tidak mau selamat sendiri, saya ingin juga menyelamatkan banyak orang kalau mau. Tuh. Saya merasa bahagia kalau saya bisa mewakafkan diri saya. Yang rumah tangganya berantakan jadi bagus, yang usahanya gagal terus jadi sukses, yang ngojeknya pakai motor besok-besok jadi pakai mobil. Udah banyak saya ajarkan. Saya sampai bikin hidup menakjubkan di YouTube 10 episode. Saya bikin bukunya. Dan saya bukan menceritakan teori-teori bodong, tapi semua yang sudah saya alami, yang sudah saya buktikan. Saya bikin pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan diri. Bapak Ibu, hidup itu tanpa batas. Kita datang ke dunia ini bukan untuk menderita, bukan untuk sengsara, bukan untuk sedih. Kita datang ke dunia ini untuk merasakan kebahagiaan, karena hidup itu menakjubkan. Kenapa? Karena Dia bersama kita.
lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Apa yang tidak ada pada Allah? Maka di Quran dikatakan, segala kebutuhan tentang kamu sudah ada pada dirimu sendiri. Apa wujudnya? Allah. Karena kehadiran Dia sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Hari Minggu kemarin saya bikin live TikTok sengaja. Saya menjelaskan tentang manusia adalah makhluk energi. Saya ingin berbagi. Kalau kita menyadari kalau kita ini energi, kita memancarkan frekuensi. Dan apa yang kita pancarkan, itu yang akan kita tarik ke dalam kehidupan kita. Dan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu udah ketemu pikiran logisnya? Apa dulu? Baca kitab dulu, dirikan sholat. Pasti sholatnya mengingat kitab. Kitab yang sebenarnya bukan tulisan. Kan Nabi Muhammad juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika di Gua Hira, beliau membaca apa? Membaca bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca Tuhan yang telah menciptakannya. Khalaqal insana min 'alaq. Maka disitulah beliau mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Aku yang akan mengajarkan kamu dengan penaku sendiri, dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Bapak Ibu, coba belajar agama langsung dari sumbernya. Jangan dari kata orang. Karena gini, mohon maaf. Coba Bapak Ibu. Ada kejadian tuh, tabrakan. Kebetulan ada orang yang melihat kejadian itu. Nyampe di rumah cerita. Tolong jawab pertanyaan saya. Ini orang yang cerita ini, sedang menceritakan fakta atau sedang menceritakan cerita tentang fakta? Ulangi, dia sedang menceritakan kejadian atau sedang menceritakan cerita tentang kejadian? Oke, bisa bedakan? Beda. Apakah kita setelah mendengar kata orang itu langsung percaya kejadiannya seperti yang dia bicarakan? Kalau percaya berarti kita ini sudah kehilangan akal. Kenapa? Belum tentu kejadian yang sebenarnya bisa diceritakan secara utuh oleh orang ini. Kenapa? Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan suatu kejadian secara utuh. Betul nggak? Pertama soal waktu, betul nggak? Dua soal keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran. Gak mungkin kejadian yang sebenarnya itu bisa diceritakan secara utuh dengan kata-kata. Paham sampai sini? Oke, sekarang saya tanya. Dulu para sahabat hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Yes? Yes. Mereka mengalami langsung kejadian? Mengalami. Nah sekarang kita ini kan kebanyakan mendengar riwayat kan? Saya mau nanya, apakah riwayat itu kejadian atau cerita tentang kejadian? Oke, percaya? Ah bohong. Betul nggak? Ya, kita ini bukan tidak boleh tidak percaya, bukan boleh tidak percaya, bukan maksud saya. Tapi kan disaring dulu, betul nggak? Kenapa? Satu peristiwa diceritakan oleh satu orang itu aja sudah mungkin berbeda dengan kejadian yang sebenarnya. Apalagi diceritakan oleh ribuan orang, apalagi sudah ribuan tahun. Ngerti maksud saya? Saya bukan anti ilmu hadis, saya juga percaya hadis. Tapi saring dulu, karena pengetahuan itu, ilmu itu, satu harus koheren, gak boleh bertentangan dengan akal. Yang kedua, harus memenuhi asas korespondensi. Pengetahuan itu harus bisa nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, harus pragmatis. Ketika dibuktikan, dia memberikan dampak positif. Jadi kalau kita itu buktikan dampaknya negatif, berarti ada pertanyaan kan? Kan boleh kan kita meragukan? Bukan tidak boleh, bukan boleh tidak percaya seluruhnya, tetapi kita boleh meragukan supaya kita melakukan pencarian,
Meragukan untuk pencarian, yes. Tapi kalau meragukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan dan tidak melakukan pencarian, no. Sampai sini mengerti? Sudah mulai masuk? Ini baru satu ayat. Ya. Logis nggak ayat ini? Logis. Apa dulu? Baca kitab dulu, baru dirikan sholat. Baru sholatnya bisa mencegah keji dan munkar. Setelah sholat pun tetap ingat Allah banyak-banyak. Besar apa kecil itu? Besar, karena itu yang menyelamatkan. Sehingga orang ini jadi selamatkan. Islam itu artinya selamat. Gak ada orang masuk penjara kalau gini, gak ada. Gak ada korupsi, gak ada. Gak ada. Kan korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang menutup mata Tuhan. Betul nggak? Yang berkhianat pada Tuhan yang ada dalam dirinya sendiri. Bayangkan, Tuhan yang ada dalam dirinya aja sudah dia hianati, apalagi orang lain. Tuhan saja dia hianati. Saya heran ya sama orang-orang yang berani mengkhianati Tuhan. Tuhan saya dihianati, apalagi orang lain, apalagi orang. Oke, lanjut. Saya kasih tahu cara berpikir Al-Quran. Contoh seperti ini. Ini Quran surat Toha ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang ke-9. Ya, perhatikan saja. Wahal ataka hadisu Musa, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa pertanyaannya? Iya, pertanyaannya apa? Kalau saya pertanyaannya kisah Musa yang mana? Kalau saya, Bapak Ibu sama? Sama, selalu saya beritahu. Kan gini, telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Siapa mu di sini? Mu yang pertama saat itu Nabi Muhammad. Tapi karena kita pengikutnya, boleh dong GR. Mu yang dimaksud adalah saya. Jadi saya seolah-olah sedang dialog nih dengan Al-Quran. Telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Tapi saya bertanya dulu, sebentar, kisah yang mana ya Allah gitu. Sama pertanyaan dengan saya? Sama? Sama, setelah diberitahu. Oke, lanjut. Idra'a naron faqala li ahlihim kusu inni anastu naron la'alli ataikum minha. Ya. Ketika ia melihat api. Nah, siapa ia di situ? Musa. Wah, jangan lepas. Gitu kalau menyimak ya. Ini sekalian belajar membaca ya. Ketika ia melihat api, lalu ia berkata, siapa ia? Masih Musa, masih belum hilang ya, belum. Ia berkata pada keluarganya, apa yang dikatakan Musa? Tinggallah kamu di sini. Siapa kamu di sini? Keluarganya. Aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu. Bawa apa? Bawa api. Sudah mulai ada kecurigaan ini apinya apa? Sudah mulai ada kecurigaan? Atau enggak ada curiga? Masa keluarga dikasih api? Kalau saya udah mulai curiga, ini api kayaknya bukan sembarang nih. Makanya tidak bisa setiap kata nar di Quran jadi neraka, nggak bisa. Harus konteks. Perlu nggak kita berpikir cerdas? Perlu. Makanya harus tahu bahasa Arab, harus tahu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Oke, lanjut. Semoga aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Loh, bukan sekedar bisa membawa api itu buat keluarganya, malah semoga aku dapat petunjuk di tempat api itu. Sudah mulai curiga? Kira-kira apa api itu? Lalu cari ayat lain. Oh, cari dulu ayat lain dong. Kalian mah diberitahu sama saya. Saya cari dulu ayat lain. Ini api ini apa? Konteksnya apa? Kok melihat api dapat petunjuk? Ternyata api bukan sembarang api. Ini adalah sama dengan cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar api. Ternyata api yang membakar Ibrahim bukan api kompor. Ibrahim bukan tukang debus.
Ternyata Ibrahim dibakar api itu, Ibrahim sedang diliputi oleh cahaya ilahi, nur ala nur. Saya untuk menemukan api ini apa? Lama mencarinya. Sekarang dibocorin. Enak ya jadi kalian? Enak. Saya dulu kalau tanya sama guru saya, guru api ini apa? Tanganku sorangan. Guru saya semua galak. Jangan kumane. Malah timbul keraguan saya, apa guru saya juga nggak tahu gitu. Maaf guru. Karena setiap saya nanya tangan be kumane. Jadi akhirnya saya jadi pinter. Tapi saya baru tahu maksud guru supaya saya bisa nyari sendiri. Setelah saya kuliah, oh ini yang namanya discovery learning, menemukan sendiri. Ternyata lebih keren daripada dia beritahu. Karena saya kan jadi berjuang. Oke? Ini lanjutnya ayat ini. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika ia datang di tempat api itu. Datang Musa di tempat api itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hebat Bapak Ibu, enggak ada pertanyaan. Kalau saya ada pertanyaan, kumaha carana eta Musa datang kadinya? Kalau saya, Bapak Ibu aman ya, nggak ada pertanyaan? Ya, ari datang ke api kompor mengges aya apaan, betul nggak? Kan apinya bukan dari kompor.